Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suci Indasari dengan NIM ujung 71 kelas B mata kuliah Fisika Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh dan dampak kebisingan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang akan dibahas yaitu berupa pengertian kebisingan, sumber bising, tipe-tipe kebisingan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan, dan dampak dari kebisingan itu sendiri. Kebisingan itu adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bising adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Sumber bising menurut Suroto itu sumber-sumber dibagi menjadi 3 macam, berupa sumber titik, sumber bidang, sumber garis, yang mana lalu lintas termasuk dalam sumber garis. Sumber-sumber kebisingan menurut Prasetyo bersumber dari bising interior dari dalam yang bersumber dari manusia, bising outdoor dari luar yang berasal dari aktivitas lalu lintas, transportasi, industri, dan lain sebagainya. Menurut World Health Organization, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi lalu lintas jalan, industri, pesawat terbang, kereta api, kebisingan, konstruksi bangunan, serta kebisingan dari dalam ruangan. Tipe-tipe kebisingan itu menurut Tambunan dilihat dari hubungan tingkat bunyi sebagai waktu, maka kebisingan dapat dibagi menjadi kebisingan kontinu, kebisingan terputus-putus, kebisingan impulsif berulang, steady state noise, fluctuating noise. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan itu terdiri dari faktor akustikal, yang mana terdiri dari tingkat kekerasan bunyi, frekuensi bunyi, durasi munculnya bunyi, fluktuasi kekerasan bunyi, fluktuasi frekuensi bunyi, waktu munculnya bunyi. Faktor non-akustikal terdiri dari pengalaman terhadap kebisingan, kegiatan, perkiraan terhadap kemungkinan munculnya kebisingan, manfaat objek yang menghasilkan kebisingan, kepribadian, serta lingkungan dan keadaan. Dampak dari kebisingan itu mengaruh utamanya kerusakan atau gangguan pada indera pendengaran, yang mana bising juga dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect, bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas, atau gangguan kejelasan suara. Nah, yang keempat itu gangguan keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau badan kita melayang-layang. Di dalam dunia pendidikan, menurut Searle dan Dockerow, efek kebisingan yang ada di dalam kelas bisa membuat gangguan pada pendengaran, komunikasi, dan kecerdasan pada siswa. Bisingan juga memberikan dampak di mana tingkat kebisingan pada sekolah berdasarkan peraturan telah ditetapkan bahwa tidak boleh melebihi dari 55 dB karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.